Membangun universitas dan lembaga pemerintah kelas dunia juga menjadi bagian dari rencana pengembangan ilmiah Tiongkok. Inisiatif seperti Proyek 211 atau Program 985 dan Liga 9 Tiongkok memberikan uang kepada laboratorium terpilih untuk mengembangkan kemampuan penelitian mereka. Dan universitas membayar bonus staff diperkirakan masing-masing sebesar 44.000 dolar Amerika Serikat hingga 165.000 dolar Amerika Serikat jika mereka menerbitkan karya di jurnal internasional berdampak tinggi. Menurut Kementerian Pendidikan Tiongkok, antara tahun 2000 dan tahun 2019, lebih dari 6 juta mahasiswa Tiongkok meninggalkan negara itu untuk belajar di luar negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah membanjiri Tiongkok, membawa serta keterampilan dan pengetahuan baru yang mereka peroleh. Data dari OECD menunjukkan bahwa sejak akhir tahun 2000-an, lebih banyak ilmuwan yang kembali ke Tiongkok daripada yang meninggalkan negara itu. Banyak ilmuwan Tiongkok yang kembali yang sering disebut sebagai penyu laut, yang merupakan plesetan dari homonim Tiongkok Hai Gui, yang berarti kembali dari luar negeri, dan mereka tertarik pulang karena berbagai insentif. Salah satu program yang diluncurkan pada tahun 2010, Yo Tousan Talents, menawarkan bonus hingga 500.000 yuan. Ini setara dengan sekitar 150.000 dolar Amerika Serikat pada paritas daya beli, dan hibah hingga 3 juta yuan kepada para peneliti di bawah usia 40 tahun untuk membangun dan menjalankan laboratorium di negara asal mereka, dan program ini ternyata berhasil. Sebuah studi yang diterbitkan di China Science tahun lalu menemukan bahwa skema tersebut telah mendatangkan kembali para peneliti muda berkaliber tinggi. Mereka rata-rata berada di 15% rekan mereka yang paling produktif. Dan dalam beberapa tahun, berkat akses ke lebih banyak sumber daya dan tenaga akademis, para ilmuwan yang kembali ini menjadi ilmuwan utama. Makalah mereka 2,5 kali lebih banyak daripada peneliti setara yang tetap tinggal di Amerika Serikat. Ilmuwan Tiongkok yang bekerja di luar negeri telah menjadi sasaran kecurigaan yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2018, Amerika Serikat meluncurkan inisiatif Tiongkok, sebuah upaya yang sebagian besar tidak berhasil. Ada juga laporan tentang mahasiswa yang dideportasi karena hubungan mereka dengan strategi pusi militer sipil Tiongkok. Sebuah survei baru-baru ini terhadap mahasiswa Tiongkok saat ini dan sebelumnya yang belajar di Amerika menemukan bahwa jumlah mereka yang telah mengalami pelecehan atau diskriminasi rasial semakin meningkat. Christian Andersen, seorang peneliti kuantum di Universitas Delft, mengatakan ketersediaan ilmuwan di Tiongkok, misalnya dalam komputasi kuantum. Beberapa laboratorium akademis di Tiongkok serupa dengan laboratorium komersial di Barat. Dan dalam hal skala, mereka memiliki tim peneliti yang terdiri dari 20, 30, bahkan 40 orang yang mengerjakan eksperimen yang sama dan mereka membuat kemajuan yang sangat baik. Pada tahun 2023, para peneliti yang bekerja di Tiongkok memecahkan rekor jumlah bit kuantum atau qubit yang terjerat di dalam komputer kuantum. Dalam sebuah survei oleh media terkemuka di Barat di tahun 2019, ditemukan bahwa Tiongkok telah memiliki inventaris perangkat keras yang mencolok termasuk superkomputer, teleskop radio apertur penuh terbesar di dunia, dan detektor materi gelap bawah tanah, dan daftarnya terus bertambah sejak saat itu. Dan saat ini, Tiongkok telah menjadi rumah bagi detektor sinar kosmik berenergi sangat tinggi yang paling sensitif di dunia, yang baru-baru ini digunakan untuk menguji aspek-aspek teori relativitas khusus Albert Einstein. Dan Tiongkok juga telah menjadi rumah bagi medan magnet steady state terkuat di dunia yang dapat menyelidiki sifat-sifat material. Dan kabar terbarunya, Tiongkok akan segera memiliki salah satu detektor neutrino paling sensitif di dunia yang akan digunakan untuk menentukan jenis partikel subatomik fundamental yang memiliki massa tertinggi. Eropa dan Amerika memiliki banyak peralatan keren mereka sendiri, tetapi Tiongkok dengan cepat menambahkan perangkat keras mereka. Laboratorium-laboratorium individual di lembaga-lembaga top di Tiongkok juga dilengkapi dengan baik. Nico McCarthy, seorang jurnalis dan mantan peneliti di Massachusetts Institute of Technology, baru-baru ini diajak berkeliling laboratorium biologi sintetis di Tiongkok, dan beliau dikejutkan karena walaupun hanya lembaga-lembaga akademis, namun mesin-mesinnya lebih mengesankan dan lebih luas daripada di Amerika.
di Shenzhen Institute of Advanced Technology ditargetkan Tiongkok akan menjadi pusat untuk Silicon Valley. Dan McCarthy juga menceritakan sebuah bangunan menakjubkan dengan 4 lantai robot. Dan universitas-universitas di Tiongkok dipenuhi dengan peralatan canggih dan peneliti elit dengan gaji mereka yang semakin kompetitif. McCarthy juga menambahkan bahwa lembaga-lembaga di Barat tidak lagi menarik bagi para ilmuwan Tiongkok yang muda dan ambisius, dan para mahasiswa di Tiongkok tidak menganggap Amerika sebagai Mekah ilmiah lagi. Ambil contoh saja AI, pada tahun 2019, hanya 34% mahasiswa Tiongkok yang bekerja di bidang tersebut, yang tetap tinggal di Tiongkok untuk melanjutkan sekolah pasca sarjana atau bekerja. Dan menurut data dari pelacak bakat AI oleh Marco Polo, pada tahun 2022, angka tersebut menjadi 58%. Tiongkok kini berkontribusi pada sekitar 40% dari makalah penelitian dunia tentang AI, dibandingkan dengan sekitar 10% untuk Amerika dan 15% untuk gabungan Uni Eropa dan Inggris. Salah satu makalah penelitian yang paling banyak dikutip sepanjang masa yang menunjukkan bagaimana jaringan saraf dalam dapat dilatih dalam pengenalan gambar. Makalah ini ditulis oleh para peneliti AI yang bekerja di Tiongkok, meskipun ini untuk Microsoft, sebuah perusahaan Amerika. Zachary Arnold, seorang analis AI di Johnston Center of Emerging Security and Technology, mengatakan bahwa penelitian AI di Tiongkok berkelas dunia. Zachary juga menambahkan, di bidang seperti fisik komputer dan robotika, Tiongkok memiliki keunggulan signifikan dalam publikasi penelitian. Pertumbuhan kualitas dan kuantitas sains Tiongkok tampaknya tidak akan berhenti dalam waktu dekat, dan hal ini dapat dilihat dari pengeluaran Tiongkok untuk penelitian sains dan teknologi yang terus meningkat. Dan pemerintah Tiongkok juga telah mengumumkan peningkatan pendanaan sebesar 10% per tahun 2024, dan kini Tiongkok tengah fokus dalam melatih sejumlah besar ilmuwan muda. Pada tahun 2020, universitas-universitas Tiongkok memberikan 1,4 juta gelar teknik, 7 kali lebih banyak daripada Amerika. Tiongkok sukses mendidik mereka pada tingkat sarjana, dan Tiongkok memiliki 2,5 kali lebih banyak peneliti AI papan atas daripada Amerika Serikat. Dan pada tahun 2025, universitas-universitas di Tiongkok diharapkan menghasilkan lulusan PhD dalam sains dan teknologi 2 kali lebih banyak daripada Amerika Serikat. Caroline Wagner, seorang profesor kebijakan sains di Ohio State University, mengatakan, namun meskipun Tiongkok menghasilkan lebih banyak karya tingkat atas, dan entah mengapa rata-rata makalah dari Tiongkok cenderung memiliki dampak yang lebih rendah daripada makalah dari Amerika Serikat, Inggris atau Uni Eropa. Menurutnya, ini dikarenakan Tiongkok menerbitkan lebih sedikit makalah daripada Amerika Serikat di 2 jurnal sains paling bergengsi seperti Nature dan Science. Dan ini mungkin sebagian menjelaskan mengapa banyak orang kurang tahu tentang inovasi Tiongkok. Meskipun Amerika Serikat saat ini menghasilkan 4 kali lebih banyak makalah yang sangat berpengaruh dalam bidang kedokteran klinis di banyak bidang, Tiongkok menghasilkan sebagian besar makalah pada penelitian inti ini, sebuah tanda minat yang berkembang yang menjadi pertanda perluasan di masa mendatang. Hal senada juga disampaikan Jonathan Adam, kepala ilmuwan di Institut Informasi Ilmiah di Clarivate, mengatakan di bidang biologi, Tiongkok tumbuh sangat cepat dan kemampuan Tiongkok untuk mengalihkan fokus ke bidang baru cukup luar biasa. Sangat jelas bahwa kebangkitan sains Tiongkok merupakan pedang bermata dua bagi pemerintah Barat. Tiongkok juga sering dituduh oleh Barat melakukan pencurian kekayaan intelektual. Namun, meskipun ada kekhawatiran, kolaborasi Tiongkok merupakan hal yang umum bagi peneliti Barat. Sekitar sepertiga dari makalah tentang telekomunikasi oleh penulis Amerika ternyata melibatkan kolaborator Tiongkok. Dalam ilmu pencitraan, penginderaan jarak jauh, kimia terapan dan teknik geologi, angkanya antara 25 dan 30%. Di Eropa, jumlahnya lebih rendah sekitar 10% tetapi tetap signifikan, dan kemitraan ini menguntungkan kedua negara. Sebuah studi pracetak yang dirilis tahun lalu menemukan bahwa untuk penelitian AI, memiliki rekan penulis dari Amerika atau Tiongkok sama bermanfaatnya bagi penulis dari negara lain yang memberikan rata-rata 75% lebih banyak kutipan. Di Amerika dan Eropa, tekanan politik telah membatasi kolaborasi dengan Tiongkok. Pada bulan Maret, perjanjian sains dan teknologi Amerika dengan Tiongkok yang menyatakan bahwa ilmuwan dari kedua negara dapat berkolaborasi dalam topik yang saling menguntungkan, dan perjanjian sains ini diam-diam diperbarui selama 6 bulan berikutnya.
Meskipun Beijing tampaknya ingin memperbarui perjanjian yang telah berusia 45 tahun itu, banyak anggota Partai Republik di Amerika yang merasa khawatir bahwa kolaborasi dengan Tiongkok akan membantu negara itu mencapai tujuan keamanan nasionalnya. Dan di Eropa, kecuali untuk proyek lingkungan dan iklim, universitas-universitas Tiongkok secara efektif dilarang mengakses pendanaan melalui program Horizon, sebuah inisiatif penelitian besar di Eropa. Tiongkok memiliki tujuan jelas untuk menjadi mandiri dalam banyak bidang-bidang sains dan teknologi, dan Tiongkok tampaknya menjauhi publikasi internasional sebagai cara untuk mengukur hasil penelitian. Menutup pintu bagi mahasiswa dan peneliti Tiongkok yang ingin datang ke laboratorium Barat juga akan menjadi bencana bagi sains Barat. Kenyataannya, banyak peneliti Tiongkok yang menjadi tulang punggung di banyak departemen universitas-universitas top Amerika dan Eropa. Tercatat pada tahun 2022, lebih banyak peneliti AI papan atas yang bekerja di Amerika berasal dari Tiongkok daripada Amerika Serikat sendiri. Model sains Barat saat ini bergantung pada sejumlah besar mahasiswa dan seringkali justru dari luar negeri untuk melakukan sebagian besar penelitian sehari-hari. Dan banyak hal juga telah menunjukkan bahwa raksasa sains Tiongkok akan terus tumbuh menjadi lebih kuat dan sangat tidak bijaksana untuk membatasi keajaiban Tiongkok karena hingga saat ini penelitian tidak memiliki batasan. Jadi bagaimana menurut Anda? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.